Ya, kita lanjutkan ya. Jadi, mayoritas biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan itu nggak ada yang pure variable atau pure fix. Biasanya dia akan merupakan kombinasi antara fix sama variabel. Nah, sehingga ketika nanti sudah terjadi laporan biaya seperti yang tadi, yang cost-nya berapa, unitnya berapa dari Januari sampai April tadi, ya. Nah, kalau kita mau mencari tahu berapa sih harusnya, tadi kan ada yang, loh kok cost-nya naik, unitnya turun sih, gitu seperti itu ya. Nah, berarti kan logika pertanyaan, emang harusnya berapa sih variabelnya? Harusnya fixnya berapa? Nah, kita mau cari tahunya gimana? Itu kita berdasarkan si persamaan ini. Persamaan ini nggak usah dianggap pusing, karena ini persamaannya merupakan persamaan yang logika sederhana, di mana total biaya Y adalah sama dengan total fix ditambah variabel. Jadi ini fix, ini variabel. Lah, kenapa kok ini fix itu A, variabel itu BX loh? Kan fix itu nggak berubah tergantung sama kegiatan. Kalau kita bicara mengenai total biaya, kan fix itu akan selalu tetap. Ya, jadi nggak ada apa-apanya A. Tapi kalau variabel, kenapa BX? Karena B-nya itu adalah variable cost per unit. X-nya itu si aktivitasnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan seperti yang tadi saya ceritakannya, ini kan udah merupakan sebuah hasil ya, gitu. Jadi kan bukan seperti ini. Kalau seperti ini kan kita bisa lihat, variable cost per unitnya berapa, variable cost-nya berapa, terus fix-nya berapa, total cost-nya per ini ya. Total cost-nya tinggal ditambahin. Betul nih, ini tambah ini kan total cost, itu kan variable cost ditambah fixed cost ya, ditambah. Nah, seperti ini. Tapi masalahnya, kalau bayangkan ya, ininya ketutup ininya nih ketutup ya, ketutup, terus udah jadi ini ya, udah jadi ini. Nah, kita kan nggak tahu berapa emang harusnya fixed cost-nya teh, harusnya berapa, variable cost per unitnya harusnya berapa. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh, seperti itu. Nah, makanya kita bisa menentukan seharusnya berapa berdasarkan si persamaan tadi. Y sama dengan, kita harus menentukan Y sama dengan A plus BX. Misalnya seperti ini. Ya. Nih, setiap bulan kita dikenakan charge tetap itu sebesar $40. Variable cost per unitnya per kilo kWh 0,03. Kemudian aktivitas bulanan kita 2000. Yang kepakainya adalah 2000 kWh. Nah, kalau kita punya data seperti ini, gitu ya, punya data seperti ini. Nah, ini kita bisa menggunakan berarti persamaannya adalah di A itu fixed cost ya 40 ditambah B variable cost per unitnya ya 0,03. Aktivitasnya berapa? 2000. Berarti kalau kita punya kondisi seperti ini, harusnya biaya kita itu harusnya 100. Nah, seperti itu. Artinya, kalau tadi kembali kepada contoh yang tadi, yang biaya itu unitnya berapa, cost-nya berapa, di mana tadi ada ditemukan unitnya turun kok cost-nya naik, gitu ya. Nah, kalau kita punya persamaan yang Y sama dengan A plus BX, ini kita bisa cari tahu, emang kalau unitnya turun jadi segitu, harusnya biayanya jadi berapa harusnya. Nah, seperti itu. Nah, itu gunanya kita mencari persamaan ini. Seperti itu. Ya. Ini kan harusnya nih 100. Ternyata yang keluar biayanya adalah 110. Nah, berarti kan terjadi penyimpangan tuh. Ya, terjadi penyimpangan. Tapi kalau kita nggak punya rumus ini, mana kita bisa tahu harusnya 100. Dikasih tahu 110, ya udah harus percaya aja orang kita nggak punya data. Nah, seperti itu. Tuh ya. Ya. Nah, metode pemisahannya ada 3 ya. Ada scatter graph, ada high-low, dan ada least square. Nah, sekarang kita masuk ke satu-satu. Saya pisahkan dulu ya videonya biar nggak. Ini saya masukin dulu ini ya. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan. Semua biaya pasti sifatnya sudah campuran ya, akan sudah campuran. Nah, bagian kita pengendalian biaya ini kita harus bisa memisahkan yang berapa sih yang fix, berapa sih yang variabel gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi
si estimasi biaya ini kan kita peroleh dari bagian yang lain ya, dari bagian gudang, dari bagian dan sebagainya. Yang mereka mungkin pencatatannya tidak akan rapih karena pekerjaannya juga udah banyak sekali. Nah, seperti itu. Sehingga bisa melaporkan biaya seperti ini aja ini sudah menjadi kewajiban ya, sudah menjadi bukan kewajiban sih, sudah hal yang wajar untuk disediakan seperti ini, bisa menyediakan seperti ini udah bagus seperti itu. Nah, ini adalah cost-nya, kemudian ini adalah activity-nya. Nah, tadi kan kita mau lihat yang ini gimana sih gitu ya. Nah, tapi yang kita akan lakukan seperti ini ya, lakukan. Jadi kita harus ingat dulu gitu ya bahwa si activity gitu ya. Ini activity itu di sumbu X gitu. Oh, activity kita harus bikin ini sumbu X dulu. Udah gitu kita bikin ini sumbu Y-nya. Ini kan cost ya, ini sumbu Y-nya. Nah, udah kita bikin ininya, udah tinggal kita masukkan angka-angka ini ke koordinat-koordinat ini. Nah, seperti itu. Ya. Dicocokin nih misalnya ini Januari 6720 ya, artinya kamu mesti ingat pelajaran di SMA ya, bikin skala, ingat kan bikin skala ya, dipakai milimeter blok kayak waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi masukin ke sini. Nah, ini nanti yang akan disebut dengan metode scatter graph. Ya, kita masuk ke metode scatter graph di video selanjutnya biar nggak kepotong.